Kalau kalian lagi nyari mobil listrik buat antar jemput anak sekolah, buat ke kantor, atau buat kuliah gitu ya, yang ruangnya juga lega, tapi kita jadi irit ya kemana-mana, udah beli ini aja nih, VinFast VF5 paling baru. Kita ulik ya, full. Kita mulai dari eksteriornya dulu. Jadi dia tuh secara dimensi, dia tuh panjangnya 3,9 meter. Jadi lebih panjang daripada Mini EV gitu ya. Dan bahkan lebih panjang daripada City Car EV juga gitu. Makanya nanti dalamnya harusnya sih lega ya, nanti kita coba ya. Nah, bagian depannya, jadi desainnya tuh dia pakai V-shape khasnya VinFast ya. Jadi ada logo VinFast-nya juga, dia nggak ada grill ya karena ini adalah mobil listrik. Kemudian di sini udah ada lampu senjanya gitu ya, halogen. Kemudian ada lampu utamanya juga di sini udah proyektor. Terus udah gabung di sini kayaknya lampu sinya lampu senya di sini ya. Warnanya ini biru, jadi emang dia punya banyak jenis warna yang colorful. Dia udah two-tone juga, semi two-tone lah ya. Jadi tiangnya ini di warna hitam-hitam ya. Jadi seolah-olah atapnya floating gitu. Nah, bagian sampingnya, jadi dia tuh walaupun compact city car, nah dia ada cladding hitamnya nih. Jadi ala-ala SUV crossover gitu. Bannya dia pakai velg 16, kemudian profilnya 195/60R16 ya. Dia single tone. Kemudian ground clearance-nya, nah ini juga nih yang menarik ya. Jadi kalau misalnya dibandingin sama city car apalagi EV gitu ya yang lainnya, dia tuh punya ground clearance yang lebih tinggi. Makanya buat dipakai kemana-mana sebenarnya lebih enak gitu ya, lebih tangguh. Terus spion ya, dia udah ada dual tone ya, udah ada cover hitamnya di bawah. Nah dia udah elektrik, udah retractable juga, dan udah ada lampu sennya. Jadi udah lengkap banget. Terus 4 pintu, karena ini bukan EV kecil ya. Jadi masuk ke baris keduanya gampang, harusnya nanti lega kita lihat. Terus antenanya udah shark fin antena, di sini juga ada spoiler, ada stop lamp di bagian atasnya udah lengkap gitu ya. Ada defoggernya juga, lengkap banget ya. Nah, kalau desain bagian belakang ya, coba kalian lihat, di sini udah ada lampu LED memanjang gitu ya, bentuknya huruf V, jadi senada, bisa ada depan belakang. Nah, lampu stop lamp dan sennya itu di bagian bawah. Terus di sini udah ada sensor parkirnya juga 4 titik. Ini cladding hitam semua ya. Jadi kalau kena apa-apa gampang ngegantinya. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya ya. Jadi jok bagian depannya aja dia udah ada headrestnya. Terus dia udah full kulit nih, empuk. Terus dashboardnya juga dia kokoh. Ada kisi-kisi AC-nya juga. Yang unik sebenarnya di sini ada kisi-kisi AC-nya tuh ada yang gede gitu ya. Tapi dia agak miring ke bagian pengemudi ya, karena dia driver oriented gitu, termasuk head unitnya nih. Dia 8 inci, udah touchscreen, termasuk dia tuh bisa Android Auto dan Apple CarPlay ya. Sebenarnya pengaturannya di sini banyak banget, termasuk dia itu ada drive mode-nya juga, tuh mode berkendaranya bisa Eco atau Sport gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngirit banget, Eco nih buat jarak jauh gitu ya, biar baterai bisa lama. Nah, kalau Sport ini biar lebih kencang aja sih. Terus di sini juga kita bisa lihat baterainya gitu ya, kemudian jarak tempuhnya. Dan uniknya sebetulnya adalah dia tebal untuk ngunci pintunya ada di sini ya. Dan hazard di sebelah sini. Jadi di sini adalah start stop engine buttonnya. Terus tuas transmisinya dia udah model putar, sini kanan kiri. Ada power outlet 12 volt dan ada colokan USB di bagian sini. Terus di bagian pengemudi sekarang ya, dia udah ada setirnya di sini udah lengkap nih. Tombol pengaturannya ada buat pengaturan audio volume gitu kan. Kemudian dia ada cruise controlnya juga di sini nih. Karena dia udah dilengkapi dengan cruise control. Nah, MID-nya dia udah full digital juga. Ini kayaknya sekitar 7 inci. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Jadi menurut gue sih ini animasinya bagus dan apa namanya? Nggak nge-lag gitu ya. Bisa nunjukin juga lagu gitu ya, lagi apa, kemudian trip juga AB, jadi kayak logo V-nya gitu ya. Terus oh iya, dia headlampnya juga dia udah auto ya, bisa kita lihat di sini nih. Tuh, jadi lampunya bisa otomatis nyala otomatis sesuai dengan lagi sore, malam atau siang gitu kan ya. Wipernya ada intermittent sini. Kemudian seluruh kacanya di sini sudah elektrik. Apakah sudah auto? Oh, udah auto semua loh. Wih. Bentar. Lihat ya. Loh, sekarang nggak bisa naiknya. Turunnya doang ya? Unik juga, coba turunnya. Iya, turunnya auto. Loh. Wah, unik juga. Apa macet ya?
Bentar. Coba kalau yang belakang sebelah sana, tuh auto juga turun tuh. Naiknya enggak. Oh, agak unik ya. Kalau yang depan kayaknya udah auto ya, jelas ya. Oke. Terus juga spion tadi kayak di luar, seperti yang gue sebutkan di luar, dia udah elektrik di sini. Jadi bisa diatur depan belakang maju mundur. Ada leveling headlamp juga, kelihatan nggak ya? Bagian sebelah sini. Jadi bisa naik turutin level dari headlamp. Terus safety-nya mobil ini juga udah cukup lengkap ya, karena di bagian pengereman aja dia udah ABS, EBD, BA, terus udah ada hill start assist juga. Jadi kalau misalnya nanjak nih, kita lepasin rem, itu akan nahan dulu gitu ya. Terus nanti baru kita gas, jadi nggak langsung mundur ke belakang, jadi lebih safe gitu. Terus airbagnya juga dia ada 4 ya, jadi di bagian penumpang nih depan, pengemudi depan, terus juga di bagian kursi ada nih, bagian sini nih. Jadi total udah ada 4 untuk mobil compact city car gini, sebenarnya udah oke banget sih. Terus dia kan udah keyless ya, udah keyless, kemudian tadi udah ada start stop engine gitu ya. Dan dia tuh udah ada alarm sama immobilizer-nya juga, jadi makin lengkap lah ya. Terus baterainya berapa buang? Nah, mobil ini karena compact city car, jadi baterainya tuh 29,6 kWh. Jadi emang buat kebutuhan harian gitu ya, buat antar jemput anak, buat kerja ke kantor, atau buat kuliah sekolah gitu ya. Karena jarak tempuhnya itu sekitar 268 km. Dan dia itu juga bisa fast charging ya, jadi cukup ngecasnya 30 menit aja. Cepet banget juga ya. Nah, tenaga yang dihasilin itu tuh 94 horsepower nih dari motor listriknya ke penggerak roda depan ya. Jadi tenaganya ke bagian roda depan, terus torsi maksimumnya sampai 135 Nm. Oke, sekarang kita masuk ke baris keduanya. Ini ya bener tadi kata tebakan gue dari luar ya, karena mobilnya panjang, tinggi, lebar, jadi ini tuh baris keduanya lega ya untuk ukuran city car. Ini jujur yang depan nih udah mundur banget, karena tadi yang nyetirin kakinya panjang ya. Terus di sini ada seat back pocketnya tuh bagian sini, dan materialnya ini udah kulit semua, termasuk jok yang ada di baris keduanya. Ini udah kulit semua, udah empuk. Dia udah ada headrestnya, udah adjustable juga nih, gitu ya, bisa diatur, udah enak banget. Terus dia seat beltnya ada 3 titik nih, tuh 2, 3. Dia ada isofix juga. Aduh, cakep ini buat bawa anak ya, keluarga muda nih, kalau misalnya masih punya bayi-bayi kecil nih, taruh car seat di sini aman banget ya. Enak sih. Nah, ini sekalian aja kita lihat baris bagasinya ya dari sini. Tuh lihat. Dia bagasinya lega banget. Lagi-lagi karena emang ukuran mobil ini lebih besar daripada city car pada umumnya gitu ya. Jadi menurut gua pas gitu ya. Kompengnya tuh pas buat garasi rumah yang baru beli rumah, biasanya kan garasinya belum gede-gede banget ya. Ini udah cocok banget. Masuk-masuk gang kecil juga ini masih enak sih. Oke, sekarang kita cobain mengendara langsung ya di jalanan kota. Ini emang agak sedikit gelap karena kebetulan di Depok nih lagi hujan, terus banyak pohon ya. Nah, kita mulai dari ininya dulu, kenyamanan pengemudinya, berkendaranya. Jadi jujur kalau posisi duduk sih, mungkin karena gue juga bukan orang yang tinggi banget atau gede banget gitu ya. Menurut gue ini cocok banget, pas gitu ya. Buat daily use gitu ya, daily use car tuh enak banget. Dan joknya tuh emang bukan yang gede banget, karena kan emang ini mobil perkotaan ya. Kayak gitu, setirnya juga ini cukup pas di tangan gua. Tadi pengaturannya dia tilt ya, memang belum teleskopik ya, jadi belum bisa diatur naik turun ke depan ke belakangnya. Terus secara visibilitas, jujur ini kaca depannya lebar sih untuk ukuran city car ya. Jadi biasanya ada yang kecil banget gitu kan. Terus palang A-nya ini dia nggak terlalu ngalangin, dan spionnya di sini dia nggak nempel ke palang bagian depan sehingga ngasih blind spot yang gede gitu. Jadi secara visibilitas ini oke, jadi buat cewek juga ini bisa dong, aman gitu kan ya. Terus responsivitas gas sama rem. Jadi khas mobil listrik gitu ya, dia torsinya instan. Jadi kalau yang nggak terbiasa tuh biasanya loncat-loncat pakai mobil ya, tapi enak gitu. Jadi kalau misalnya kita tekan nih, majunya tuh berasa gitu, nggak ngelag, apalagi biasanya kan mobil CVT itu agak-agak ngayun ya di awal gitu. Padahal ini pakai modenya eco loh. Ini kita belum nyobain yang modenya sport. Jadi mode eco aja nih, kita coba gas lagi. Tuh. Enak banget ya. Dan yang gua baru sadari juga adalah, jadi kalau kita lepas gasnya tanpa kita nginjek rem, dia tuh udah ngerem sendiri sedikit-sedikit gitu ya, karena udah ada regenerative braking-nya juga ya kalau mobil listrik kan, buat ngisi baterainya. Jadi kadang kalau kita nggak terbiasa,
di mobil bensin gitu biasa ya, kita nginjek rem itu otomatis langsung jadinya ngerem banget kalau di sini gitu, karena udah ada regenerative brakingnya plus kita nginjek rem lagi. Jadi seakan-akan remnya tuh pakem banget gitu. Mungkin karena ini kita pakai mode eco juga kali ya. Kita coba pakai yang mode sport. Nah, langsung kerasa nih gasnya, bener-bener instan nih perubahan modenya ya, nggak harus nunggu dulu. Dia kerasa banget sih, lebih responsif lagi. Pedal gasnya tuh, buset. Padahal ini tadi 94 horsepower loh. Torsinya 135 Nm. Maksudnya bukan yang kayak torsinya 200 Nm gitu ya. Waduh, ini malah kayak ngebut banget. Tapi karena mobil listrik emang jadinya berasa. Tapi emang gak ada suara mesinnya ya. Jadi nggak yang pas kita gas nggak yang ngegerung kayak gimana gitu. Kita mode ecoin lagi aja. Terakhir, suspensi. Jadi ini udah gua pakai tadi keliling-keliling di sini. Dan sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih suspensi, karena joknya tuh empuk. Jadi bantingan mobilnya juga nggak yang kerasa banget gitu, maksudnya nggak yang dak-dikuk kayak gitu, enggak. Jadi ke bawah empuk aja enak sih. Menurut gue ini bantingannya oke. Nah, gabungan yang tadi semua tuh, plus juga tadi ya ground clearance bagian bawah kolongnya nih, dia kan lebih tinggi daripada kompetitornya yang lain. Jadi sebenarnya selain buat dipakai buat perkotaan gitu ya, irit-iritan kan di kota enak ya buat kerja gitu-gitu, buat nganter anak, sebenarnya full potensialnya mobil ini tuh bahkan enak banget juga atau bisa banget juga dipakai buat liburan bareng keluarga, buat mudik gitu ya, dipakai ke gunung, ke puncak, liburan ke pantai gitu ya. Karena kita nggak takut gitu ya buat gasruk. Biasa kan city car tuh terkenalnya dengan gasruk gitu ya. Makanya gas kalian pakai mobil VinFast VF5 ini buat liburan bareng keluarga. Nah, mobil ini tuh harganya menurut gue masuk akal banget sih. Dia 270 jutaan untuk beli bersama dengan baterainya. Dan udah dapat garansi baterai selama 7 tahun. Nah, uniknya, atau bahkan kerennya sih menurut gue ya, VinFast, itu tuh dia nggak cuman beli barang baterainya, dia bisa sewa baterai juga atau subscription baterai. Dan harganya jadi jauh lebih murah, teman-teman. Jadi cuman 212 juta. Gila, ini seharga LCGC loh. Nah, kalau misalnya sewa baterai, berarti kan kita tiap bulan sewa baterai ya, 468.000 nih kalau nggak salah ya, per bulan. Nah, garansi baterainya itu jadi seumur hidup. Artinya, kalau misalnya performa baterainya udah kurang, itu tuh bisa langsung diganti, gitu. Seumur hidup, nggak ada batasan loh. Gila sih menurut gue ini. Karena 468.000 per bulan, itu tetap lebih murah dibandingkan kita beli bahan bakar minyak atau BBM. Makanya menurut gue ini ngasih opsi yang sangat-sangat menarik gitu ya, untuk dibeli. Karena jadinya harganya murah banget. Gokilnya lagi, VinFast itu dia bikin pabrik di Indonesia, di Subang. Dan rencananya itu tuh beres di tahun 2025. Nah, buat gue ini penting banget teman-teman. Karena yang pertama, berarti komitmen VinFast ada di Indonesia itu tinggi ya. Karena nggak cuma jualan mobil aja gitu, tapi dia bakalan ngerakit dan bikin partsnya di Indonesia juga. Jadi numbuhin industri otomotif yang ada di Indonesia juga. Kayak nanti nih yang bikin joknya, panel-panel plastik gitu ya, speaker, itu tuh jadi bisa dari vendor-vendor yang ada di Indonesia gitu. Jadi muterin ekonomi yang ada di Indonesia gitu loh. Dan ningkatin juga tenaga kerja gitu ya. Ngebuka lapangan pekerjaan buat Indonesia itu yang kedua. Nah, untuk sisi konsumen ya kayak kita nih, berarti kita jadinya nggak harus khawatir bahwa VinFast itu bakalan kabur dari Indonesia gitu. Jadi bayangin kita udah beli mobilnya, udah sewa per bulan, hilang brandnya. Kan kacau ya. Nah, ini tuh tenang aja karena bikin pabriknya gede. Jadi ya nggak harus khawatir kayak gitu. Dan kalau ada pabrik di Indonesia, berarti spare part-nya itu akan lebih terjamin dan lebih mudah. Karena kalau misalnya mobilnya itu full CBU, kemudian spare part-nya juga harus impor dari luar, itu tuh biasanya perizinan import dan lainnya tuh ribet, teman-teman. Jadi walaupun misalnya harusnya bisa cepet, tapi bisa jadi lama gara-gara masukin parts-nya ke Indonesia. Nah, kalau parts-nya sendiri dibikin di Indonesia, otomatis harusnya jadi lebih gampang. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi nih pengalaman pengguna gitu ya, plus minusnya mobil ini, promo dan diskon-diskonnya, kalian bisa barengan gua nih join ke grup VinFast Indonesia ya, komunitas kita. So let's go, nanti kita tanya-tanya di dalam. So gimana menurut kalian mobil VinFast VF5 ini? Karena untuk perkotaan enak banget ya, untuk bawa anak enak, kerja enak, kantoran, bawa teman-teman kantor nongkrong enak, bisa naro car seat di belakang gitu ya, bagasinya juga luas. Gimana menurut kalian? Taruh kolom komentar. See you.